Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming di awal bulan Agustus, tanggal 1 Agustus, minggu yang pertama. Kita sudah ada di bulan yang ke-8 tahun 2000. Saya mengucapkan selamat datang bulan Agustus dan selamat datang dan selamat beribadah buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten, maupun buat Bapak Ibu yang lain yang mungkin baru hari ini hadir dalam ibadah live streaming kami hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Semua kita dalam keadaan yang sehat-sehat dan dilindungi, ditolong dan diberkati. Amin. Hari-hari ini kita harus ibadah dari rumah sampai peraturan darurat ini benar-benar sudah dicabut dan mungkin ada sedikit penurunan dari wabah virus ini, kita akan tatap muka. Namun sebelumnya kita masih menggunakan channel YouTube untuk kita ibadah secara online. Suatu saat mungkin kita juga bisa ibadah secara Zoom, tapi saya berharap pastikan semua perlengkapan dan sarana yang ada menunjang. Ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa bersama agar ibadah kita, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun saya di rumah sini, kita semua sama-sama diberkati dalam ibadah kita hari ini. Kita undang Yesus hadir dalam ibadah live streaming kita, sekalipun pegang handphone, PC, laptop apapun. Kalau Tuhan hadir, ada sesuatu yang luar biasa dinyatakan. Amin. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Bapa, 1 bulan lagi Tuhan sudah izinkan kami masuk di 2021 ini, di bulan Agustus. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, yang menyaksikan dari rumah, yang dimanapun saat ini menyaksikan, baik mereka berkendaraan maupun mereka yang saat ini ada di rumah, di dalam keadaan apapun, mereka menonton PC, di laptop, di handphone. Tuhan, hamba berdoa hari ini Engkau ada di rumah kami. Engkau ada di hati kami, Engkau ada di pikiran kami. Kami mengundang Engkau hadir dalam ibadah live streaming hari ini. Berperkaralah penuh atas ibadah live streaming hari ini Bapa, sehingga kami semua benar-benar dilawat dan dijamah dan diberkati Tuhan dalam ibadah hari ini. Puji-pujian yang ada, hamba berdoa Tuhan berkati Bapa. Setiap suara alunan pujian yang ada bisa menyentuh hati kami dan membawa kami makin hari makin mendekatkan diri kami kepadamu. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu terus melingkupi kami. Aku berdoa Bapa, dan urapi semua kami yang ada. Urapi PC, laptop, handphone, apapun yang kami pakai. Tuhan urapi. Mata yang melihat dan menyaksikan hari ini, yang mengharapkan pertolongan, yang sakit mungkin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Lewat ibadah ini mereka ditolong Bapa. Mengalami kesulitan apapun, kami percaya kami datang kepada Tuhan. Karena Engkau sendiri berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Engkau akan memberikan kelegaan. Kami percaya kami mendapat kelegaan. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan. Kami percaya kami mendapatkan mujizat. Kami percaya kami mendapatkan pertolongan. Betapa agunglah ibadah ini, karena Tuhan berdaulat penuh, bertakhta penuh atas ibadah ini. Bahwa Tuhan Engkau telah menebus kami dari kehidupan kami yang sia-sia. Engkau membawa kami untuk kami bersekutu dengan Engkau, untuk kami memuji Engkau, untuk kami melekatkan hati ini. Sekalipun pandemi ini membuat kami ada di rumah, yang membatasi banyak hal dalam kehidupan ini, tapi tidak pernah Tuhan Engkau mau membatasi hubungan kami dengan Engkau. Hati ini tidak pernah Engkau batasi. Engkau selalu terbuka hati-Mu bagi kami. Oleh karena itu kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah kita mengikuti dengan seksama sehingga kita diberkati lewat pujian yang ada. Salam bagi kita semua.
Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku.
Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa anak-anak. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin Bapak Ibu sudah lihat hari ini adalah minggu yang pertama, kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu ada di rumah sudah siapkan roti dan anggur, boleh taruh ke depan dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan doakan. Sebelumnya kita akan mendoakan anak-anak kita. Salam adik-adik, apa kabar semua? Di mana semua ini? Benar-benar saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, membuat banyak kegiatan anak-anak hari-hari ini ada di rumah. Mungkin adik-adik sudah bete, bosan. Kapan saya ke mallnya? Kapan saya jalan-jalannya? Gak boleh sekarang. Mainnya di rumah. Ya udah, apa yang mau dimainin? Mainan semua saya udah bongkar sana sini, sudah gak ada lagi ya perlu dimainin. Mau beli apa lagi? Piara kucing kayak Adeline. Adeline punya kucing, ngajak kucingnya main. Daripada nggak ada yang diajak main, kucing yang diajak main. Atau piara anjing, atau piara apa lagi, tupai, atau piara apa, kelinci. Ya buat hiburan, atau piara ikan. Ya kan, ikan cupang. Kan piara bagus kan jual. Ya adik-adik ya. Atau piara burung. Ya, apa kabar semua adik-adik? Salam, sehat semua? Aman semua? Sehat Pak Pendeta, aman semua Pak Pendeta. Pak Pendeta sendiri nanya, Pak Pendeta sendiri yang ngomong, jawab. Ayo mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dekatkan diri mereka dan kita peluk. Dan mari kita sama-sama tumpangkan tangan atas kehidupan mereka dan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini. Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu bersama dengan orang tua, kami sama-sama datang kepadamu membawa anak-anak kami. Baik anak-anak kami Adeline, baik anak kami Sandra, baik anak kami Ica, Alicia, Suho, Alicia, Griselia, Kevin, dan Sena maupun Sean, Kedrick, Dylan, Jovanka, adik daripada Jovanka, Carlos, Vincent, Kesia Evelyn, Beverly Aubrey, Albert dan Robert, dan bahkan anak-anak yang lain, anakmu Loren, anak yang sedang ada dalam kandungannya di dalam kandungan Loren. Kami sama-sama Bapa berdoa buat anak-anak ini. Kami mau katakan kepada anak-anak ini bahwa anak-anak yang sehat, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang beruntung, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak ini. Kami berdoa dan memberkati anak-anak ini dalam nama Yesus. Segala bakteri virus corona yang saat ini mencengkam dan menakutkan, kami halaukan itu dari tubuh anak-anak kami dalam nama Yesus. Lingkupi anak-anak kami, naungi mereka Bapa, bentengi mereka Bapa dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan mereka. Jika Tuhan jumpai hari ini saat dalam kehidupan mereka ada yang mengalami kelemahan, baik batuk, pilek, panas, apapun, kamu berdoa oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak kami sembuh dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua yang mendidik dan membina dan membesarkan mereka. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Sekalipun pandemi ini membuat kami banyak dibatasi, banyak yang mungkin mengalami banyak hal yang dalam kehidupan mereka, tapi kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Jika burung di udara Tuhan perhatikan dengan sedemikian rupa, kami pasti diperhatikan oleh Tuhan. Kami biji mata Tuhan. Kami umat pilihan Tuhan, Engkau yang telah menebus kami dari kesia-siaan menjadi berharga. Kami percaya Engkau memelihara kehidupan kami. Berkati orang tua, bisnis, usaha, pekerjaan semua yang diberkati. Kami semua Bapa serahkan hidupan kami. Biarlah Tuhan tolong kami selalu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dan orang tua yang ada ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam adik-adik, silakan mengikuti ibadah live streaming di sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Ada film, ada pujian yang ada, ikuti terus. Dan adik-adik boleh dikuatkan di dalam ibadah sekolah minggu. Salam bagi kita semua adik-adik.
Salam, dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua ada di rumah hari ini boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan kita akan sama-sama dilawat dan diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini tema kita adalah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di background kita, engkau meredakan deru laut dan gelombang. Ada backgroundnya, mungkin Bapak Ibu sudah lihat bagaimana ada sebuah film di mana Tuhan Yesus meredakan derunya angin ribut. Nah, ini adalah tema kita atau judul kita di bagian yang ke-6, di mana kita di tahun 2021 kita cenangkan sebagai The Year of TSW. Apa itu TSW? TSW adalah tetap setia walaupun. Kenapa kita ini harus tetap setia walaupun? Karena Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-11 memberikan jawaban itu kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Dan ada 9 bukti bahwa Tuhan itu baik. Dan kita sudah melewati 5 bukti kebaikan Tuhan. Di bulan Juli kemarin kita sudah melewati kebaikan Tuhan di bagian yang kelima, yaitu salah satu adalah Dia mendengar doa kita dan juga Dia berkati kita dalam ibadah. Amin ya. Nah, hari ini kita masuk kepada salah satu bukti kebaikan Tuhan adalah Dia meredakan derunya gelombang dan laut. Bukankah hari-hari ini begitu kencangnya deru gelombang dan laut daripada corona ini? Deru adalah suatu bunyi atau angin tiupan yang kencang. Gelombang adalah tinggi. Nah, saudara yang saya kasihi, kalau kita perhatikan gelombang corona ini makin hari makin tinggi. Dan berita terhadap corona ini makin hari mungkin makin mencengkam. Tiap kali kita buka TV, tiap kali kita buka WhatsApp, tiap kali kita buka media sosial, kita diperhadapkan dengan berita-berita itu. Seolah-olah, dan memang benar adanya bahwa corona ini makin hari makin naik. Namun, dalam keadaan seperti ini, kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Yang firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup meredakan itu bagi kita. Nah, kebaikan Tuhan bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Mazmur Daud, Raja Daud ungkapkan di Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu, dan yang ada di rumah boleh menyaksikan ini, mendengarnya, dan mungkin kalau ada slide-nya Bapak Ibu boleh memperhatikan bersama dengan saya. Engkau yang meredakan deru laut, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Hari ini ayat ini sedang digenapi. Semua bangsa terjadi kegemparan-kegemparan. Kegemparan itu waktu 2 bulan lalu kalau tidak salah. Kegemparan itu ada di India. Kegemparan itu ada di Malaysia. Kegemparan itu ada di Spanyol, ada di Brasil, ada di Amerika. Tapi hari ini kegemparan itu ada di Indonesia. Dan saudara perhatikan, ada begitu banyak negara juga yang menganggap bahwa negara kita sedang gempar karena meningkatnya corona ini. Namun saudaraku yang saya kasih, di sini kita diperhadapkan kepada sebuah ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan sanggup meredakan itu. Buat siapa? Buat kita yang percaya. Nah, saudara saya kasih, Tuhan sanggup meredakan derunya badai ini sehingga kita bisa tenang dalam hidup ini. Nah, apa saja dan bagaimana dan kenapa hari ini kita belajar bersama-sama. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, untuk kita memahami ini, untuk kita memahami Mazmur pasal yang ke-65 ayat 7 ini, maka ini adalah sebuah nubuatan. Saya perhatikan kapan Raja Daud pernah mengalami badai. Tidak ada diceritakan secara spesifik. Tidak diceritakan secara mendetail bahwa Daud sedang berlayar dan tiba-tiba gelombang datang dan menghempaskan dia. Nggak ada. Yang ada adalah Daud mengalahkan singa.
Tapi kenapa ditulis? Engkau yang meredakan deru laut dan deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebenarnya apa yang sedang Daud ungkapkan itu digenapi oleh Yesus waktu dia datang ke dalam dunia. Nah, kita mau melihatnya dari kacamata itu. Kacamata waktu Tuhan Yesus datang, bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai. Ketika ia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Mari kita baca di Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan step by step supaya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk masuk dan kita mendalami dan mengerti bersama-sama dan kita boleh diberkati. Ayat yang ke-22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, mari kita bertolak-tolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat ke-25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Amin. Saudara yang saya kasih, kita sudah mendengar dan sudah membaca bagaimana pengalaman yang Daud alami, kebaikan Tuhan, dan diaplikasikan dalam kehadiran Yesus datang di 2000 tahun yang lalu bersama dengan murid-muridnya. Dan hari ini itulah yang saya mau sodorkan. Ayat ini, Lukas pasal 8, ini adalah ayat yang menjadi dasar kita sebagai orang percaya. Kita harus terus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa meredakan badai. Ada begitu banyak badai. Hari ini semua negara mengalami badai corona. Tapi apakah ada badai dalam kehidupanmu hari-hari ini? Masalah, kesulitan, keadaan apapun bisa dikategorikan sebagai sebuah badai. Buat kita yang mungkin tidak merasakan itu, kita merasa bahwa tidak ada badai. Nah, saudara yang saya kasih, dari Lukas pasal yang ke-8 ayat ke-22 sampai ayat 25, saya temukan ada 3 badai yang sedang diperhadapkan, yang dialami oleh murid-muridnya. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 badai. Nah, bagaimana nih Pak Kem? Saya baca cuma hanya 1 badai, yaitu angin ribut. Tapi ternyata saudara ada 3 badai. Dari sini, dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, kita eksegesakan, saya temukan bahwa ada 3 badai yang dialami oleh murid-muridnya. Nah, saudara yang saya kasihi, badai yang pertama itu di ayat ke-22 sampai ayat 23. Bapak Ibu bacakan di ayat 22 sampai 23, maka kita akan temukan di situ ada 1 badai yang sebenarnya kita tidak tahu itu badainya apa. Tapi saya sebut badai itu adalah badai kenyamanan. Kenapa saya bilang badai kenyamanan? Karena waktu Yesus naik ke dalam perahu murid-muridnya, tidak langsung Yesus dikatakan di situ langsung Yesus tiba-tiba tertidur, tidak. Ayat yang lain mengatakan Yesus masih duduk-duduk. Tapi tidak ada yang mengajak dia ngobrol. Tidak ada yang peduli dengan Yesus. Tidak ada yang tahu siapa dia ini. Tidak ada yang begitu mereka menganggap biasa. Yesus sebagai penumpang biasa. Yesus sebagai orang biasa. Yesus sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Teman, rekan, sahabat, sebagainya. Tidak ada yang spesial dalam kehidupan mereka. Dan saya menyatakan itu sebagai zona nyaman. Atau berada dalam badai kenyamanan. Kenapa saya sebut badai kenyamanan? Karena Yesusnya dibiarin tidur. Murid-muridnya
merasa bahwa nyaman mereka. Ada Yesus di perahu kita, tenang kita, nyaman. Sama gambaran kepada kita. Waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan, ada satu ayat yang Tuhan ungkapkan di Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-11 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturannya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang saya kasih, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak-bapak dari atas gedung. Dia coba melemparkan uang dan hamburkan uang dari atas gedung. Dan semua orang yang di bawah sibuk memungut uang itu. Lalu tidak ada satupun yang lihat ke atas. Tidak ada satu peduli dengan yang di atas, yang memberi uang itu. Lalu bagaimana caranya supaya orang ini melihat saya? Dia hamburkan kerikil sekarang. Dan kerikil itu ketika mengena mereka bilang, "Hai, sakit, aduh sakit, aduh siapa ini?" Lalu mereka nengok ke atas. Lalu mungkin mereka marah-marah. Kenapa lu kasih kerikil, kenapa tidak kasih uang? Baru mereka tahu, ternyata uang ini jatuhnya dari atas. Baru sadar. Nah, bangsa Israel pun diingatkan kepada mereka. Ketika mereka berjalan step by step untuk menuju ke tanah Kanaan, mereka menghadapi peperangan di peperangan. Dan mereka benar-benar mengalami peperangan yang luar biasa dalam kemenang. Sekarang mereka sudah ada di Kanaan. Maka tuh hati-hati kalau kamu sudah sampai di sana. Kamu sudah mendirikan rumah, kamu sudah punya usaha, kamu sudah punya kambing, domba, emas, perak dan lain sebagainya. Tapi kamu lupa akan Tuhan. Sama apa yang dialami oleh murid-murid ini. Apa yang mereka alami dan mereka rasakan adalah, saudara perhatikan, bahwa mereka tidak tahu siapa ini Yesus. Yesus tertidur, mereka tidak ngajak ngobrol, mereka tidak ngajak dialog, mereka tidak ajak diskusi, mereka tidak datang untuk menyembah dia atau untuk melakukan hal yang lain. Mereka membiarkan Yesus itu tertidur. Bukankah itu saat ini adalah gambaran kita yang sebelumnya? Kita yang ngakunya sebagai orang Kristen, percaya kepada Tuhan, dikatakan Yesus ada di perahu itu. Mungkin Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yang ditulis di KTP adalah pengikut Kristus. Tapi sesungguhnya di hati ini, kita sudah tidak lagi ada Tuhan di dalamnya. Saudara yang saya kasihi, seperti ini. Tuhan sudah ingatkan bangsa Israel, kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, lalu kamu nikmati tanah Kanaan itu, lalu kamu melupakan saya. Hati-hati. Nah, murid-muridnya, badai yang pertama ini ternyata ada dalam kehidupan murid-muridnya, yaitu badai kenyamanan. Nah, saudara yang saya kasih, Amos pasal 30 ayat yang 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal engkau dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dan ada satu ajaran yang Tuhan sampaikan di dalam doa Bapa kami di Matius pasal yang ke-6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amsal bilang begini, jangan buat saya menjadi orang yang kaya lalu saya akan melupakan Tuhan. Tapi buatlah saya cukup sehingga saya terus ingat kepada Tuhan. Amin. Maka Yesus cukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Amin. Karena apa? Ini ada bahayanya saudara. Kenapa saudara? Bahaya daripada orang yang berada dalam zona kenyamanan. Saya ada tulis beberapa
bahaya atau ada beberapa pandangan bahayanya zona kenyamanan. Yang pertama, kenyamanan itu banyak godaannya. Amin. Ketika kita mengalami badai zona kenyamanan, kenyamanan itu banyak godaannya. Kalau engkau sudah menikmati atau engkau tidak punya pergumulan kehidupan lagi, engkau tidak punya masalah lagi, engkau tidak punya berada dalam zona yang nyaman, maka ada begitu banyak godaan. Banyak uang, engkau makin banyak godaan. Untuk apa? Melupakan Tuhan. Lalu yang kedua, kenyamanan itu seringkali membuat kita fokus pada apa yang kita punya, bukan siapa yang memberi. Murid-muridnya fokus tidak lagi kepada Tuhan. Mereka membiarkan Tuhan tertidur. Membiarkan Yesus tertidur. Mereka tidak menyadari bahwa yang sedang bersama dengan mereka adalah Tuhan pencipta alam semesta. Nah saudara, kenyamanan itu membuat kita fokus pada apa yang kita punya. Tidak fokus kepada siapa yang memberi kepada kita. Tidak fokus lagi kepada Tuhan. Lalu kenyamanan itu sering membuat kita menjadi orang yang malas. Karena sudah aman, keadaan semua sudah baik-baik. Keadaan ekonomi, keadaan apa semua sudah baik, nyaman. Sehingga membuat kita menjadi malas, cenderung membuat kita menjadi malas. Amsal pasal yang ke-13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau kita rajin, kita diberi kelimpahan. Bahkan kenyamanan itu sering membuat kita menjadi orang yang sombong. Ya kan? Ada orang yang begitu merasa dia hebat, dia mampu dan selain segala, maka dia akan menjadi sombong. Ya kan? Maka di 1 Korintus pasal 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya kan? Ada kali orang mungkin sudah nyaman dan enak dan dia merasa sombong dan bangga. Bahkan mungkin dipukul dada, saya mampu, saya hebat dan lain sebagainya. Bukan karena yang memberi hebat itu, bukankah yang memberi hebat itu adalah Tuhan. Dia lupakan itu semua, bahwa saya bisa dan selain sebagainya. Dan selanjutnya saudara, kenyamanan sering membuat iman kita menjadi lemah. Amos pasal 6 ayat ke-1, celakalah atas orang-orang merasa aman di Sion, atas orang-orang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang yang terkemuka dan bangsa yang utama, orang-orang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Jadi ada orang yang mungkin merasa nyaman tadinya ada di Sion, di gereja. Ada suasana gerejanya nyaman. Tidak seperti saya dulu di kampung. Kalau mau pergi ke gereja, kursinya sendiri harus bawa. Jalannya lumayan saudara, puluhan kilo. Saya alami itu. Saya dengan papa saya gotong kursi, bawa pergi ke gereja untuk duduk. Sekarang gereja di kota Jakarta, tidak ada gereja yang menyajikan keadaan yang nyaman. Begitu masuk, parkir mobil ada yang parkir. Sudah siap nyaman. Bawa badan, masuk memuji Tuhan. Sudah ada yang sambut. Shalom. Ya kan? Wah, sambut. Di kursi yang empuk duduk. Memuji Tuhan. Angkat tangan, memuji Tuhan. Enak. Begitu dengar firman Tuhan, pegang handphone. WhatsApp. Buka media sosial. Update status dan lain sebagainya. Hari ini saudara, apakah itu bukan badai? Badai tanpa disadari sedang menggerogoti kita. Tanpa disadari sedang membuat iman kita lemah. Tanpa disadari zona nyaman itu tidak membuat kita, iman kita tumbuh. Saya merasakan itu saudara. Ketika kita berada dalam keadaan nyaman, maka seringkali kita lupakan Tuhan. Dalam keadaan nyaman, kita seringkali tidak lagi peduli dengan ibadah. Dalam keadaan nyaman, kita tidak lagi peduli dengan doa. Pujian penyembahan tidak ada lagi. Kenapa? Karena semua sudah nyaman. Bapak Ibu perhatikan ada begitu video yang ada di Brasil. Orang terhentak dan sadar betapa pentingnya mereka harus memuji dan menyembah Tuhan ketika corona ini datang. Nah saudara yang saya kasihi, inilah yang membuat kita, saya katakan sebagai badai kenyamanan. Yang kedua, ini adalah badai yang kedua adalah badai yang benar-benar badai.
Yaitu badai yang nyata, badai yang real, badai yang kita harus hadapi. Badai yang saat ini bukan sekedar omongan-omongan orang, badai yang bukan sekedar di awang-awang sana, tidak. Tapi badai ini sedang real dan nyata dan kita hadapi. Setiap saat badai ini menimpa kita, setiap saat badai ini datang dan menghantam kita dan memporak-porandakan kita. Maka di ayat yang 23 sampai dengan ayat yang 24. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, kata, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi sekonyong-konyong. Tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak dipikirkan, tidak satu kebetulan, tapi ini tiba-tiba datang dan menimpa kita. Saya kalau nggak salah ya, bulan Juli tanggal 4, saya dihubungi oleh Agnes. Saya rasa juga Agnes juga merasa terpukul. Tiba-tiba sekonyong-konyong suaminya dipanggil sama Tuhan. Merasa seperti ada apa ini dan bagaimana ini dan kenapa? Tidak direncanakan dan tidak dipikirkan. Amin. Saudaraku yang saya kasih, kita semua saat ini sedang diperhadapkan dengan peristiwa yang sekonyong-konyong, tiba-tiba kucuk-kucuk gak tahu dari mana datang dan menghimpas kita. Dan hari-hari ini itu sedang diperhadapkan terus kepada kita. Maka saya sebut sebagai badai yang kedua adalah badai yang benar-benar badai. Yang saat ini benar-benar kita perhadapkan. Saudara yang saya kasih, ada 4 situasi yang dialami oleh murid-muridnya ketika mereka benar-benar berada dan menghadapi badai yang real badai. The real badai. Ada 4 situasi yang harus murid-murid yang hadapi. Situasi yang pertama adalah dikatakan perahu mereka kemasukan air. Ketika badai itu datang, maka perahu mereka kemasukan air. Dan hari ini pun sama, saudara. Ketika kita berada dalam keadaan sekarang ini, corona ini benar-benar datang, badai ini benar-benar datang. Dan kita kena dampaknya. Kita mungkin kena imbas daripada badai ini. Imbas terhadap kehidupan kita, imbas terhadap kesehatan kita, imbas terhadap mental kita, imbas terhadap karakter kita dan perilaku kita. Bagaimana tidak? Sekarang saudaraku yang saya imbasnya adalah semua mal-mal tutup. Imbasnya adalah saudara, toko-toko tutup. Imbasnya adalah pendidikan karakter, pembentukan karakter semuanya tutup. Imbasnya adalah ibadah-ibadah rohani yang pembentukan iman itu ditutup. Maka kita hari ini ada di online. Imbasnya adalah saudaraku yang saya kasih, perilaku kita udah mulai berubah. Ya kan? Pakai masker. Cuci tangan. Saya sudah mulai pulang mana-mana sampai rumah harus cuci tangan. Pegang barang apa sedikit, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Perilaku membentuk, itu imbas. Itu artinya airnya masuk. Dan benar-benar kita sudah ngalami itu. Nah, ada 4 situasi itu. Lalu imbas yang kedua adalah terhadap bisnis, pekerjaan dan pelayanan dan lain sebagainya. Bahwa hari-hari ini semua mal-mal tutup. Yang kedua, mereka berada dalam bahaya. Ayat yang tadi kita baca di ayat 23 dan 24 itu menjelaskan. Mereka, Tuhan, kita sedang dalam bahaya. Bahaya. Benar. Artinya saudaraku, kasus corona ini makin hari makin naik dan angka kematiannya makin hari makin tinggi. Berarti ini benar-benar kita sebenar-benar sedang berada dalam bahaya. Ini bukan lagi sekedar dengar berita, ini bukan lagi setiap saat, kapan saja, apapun. Kalau kita meleng sedikit, kita sadar salah sedikit, kita bisa kena. Benar-benar ada dalam bahaya. Saudaraku, benar-benar saudara, ini benar-benar berada dalam bahaya. Nah, yang berikutnya adalah kita dibatasi dengan pembatasan aktivitas. Itu bahaya. Justru karena bahaya, maka dibuat pembatasan PPKM.
Saya harus ke Jakarta, mesti punya surat izin masuk ke Jakarta. Sampai Hendrik meninggal saja saya tidak bisa. Saya belok ke kanan, tidak bisa Pak. Belok ke kiri, tidak bisa Pak. Lalu saya mau kemana? Pulang. Saya telepon Agnes dan saya minta maaf. Saya tidak bisa layani. Bapak Ibu perhatikan. Kita ada di situasi bahaya, benar-benar bahaya. Dan situasi yang ketiga adalah mereka hampir binasa. Artinya benar-benar saudara, ini badai ini benar-benar membinasakan tubuh kita. Bisa mematikan. Mematikan tubuh ini, mematikan ekonomi, mematikan rohani, mematikan iman. Mematikan banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, ketika dalam keadaan demikian, yang harus dilakukan adalah kita belajar seperti murid, datang kepada Yesus. Baru sadar dan bangunkan Yesus. Baru sadar, baru ingat Yesus. Baru sadar, baru datang kepada Tuhan. Seringkali saudara, ketika kita berada dalam zona yang nyaman, kita tidak ingatkan Tuhan. Ketika kita tidak ada badai yang benar-benar real badai, kita biasa-biasa saja. Kita lupa kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tujuan cuma satu, supaya kita kembali datang kepada Tuhan. Dan murid-muridnya sadar, oh saya ada Yesus. Oh saya ada Yesus yang tertidur, saya bangunkan dia. Ini adalah saudara. Dan yang biasa menenangkan badai, hanya datang kepada Yesus yang bisa menenangkan badai. Mereka tahu, memang Allah berdaulat penuh atas badai dan apapun dalam dunia ini. Jadi harus dekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Murid-muridnya sadar akan. Dan inilah saya katakan, ini the real badai. The real badai. Amin. Nah saudara yang saya kasih, badai yang ketiga. Saya cepatkan buat kita. Badai yang ketiga adalah di Matius. Matius pasal yang Lukas pasal yang ke-25, 28 ayat yang ke-25. Ini badai yang ketiga. Adalah saya sebut dengan badai krisis iman. Ini gak gampang-gampang saudara. Mereka berada di zona nyaman. Lalu Tuhan guncangkan mereka. Lalu mereka terhentak dan mereka cari Tuhan. Dan mereka masuk di dalam apa ini saya sebut dengan badai krisis iman. Yaitu Lukas pasal ke-25, 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kenapa saya sebut sebagai badai krisis iman? Kenapa? Karena kita temukan ada dua kata kunci di sini. Yesus menghardik lalu katanya kepada mereka, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Di manakah keyakinanmu? Di manakah kamu selama ini ikut dengan saya yang katanya kamu ngaku sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan? Di mana keyakinanmu itu? Yesus mempertanyakan itu. Dengan kata lain saudara, ternyata iman mereka ini sudah diombang-ambingkan, dihanyutkan oleh badai ini, terombang-ambingkan oleh badai ini. Nah saudaraku yang saya kasih, itu yang pertama. Yang kedua, mereka bukan terjadi krisis iman adalah, yang kedua adalah ada kata, siapakah orang ini? Badai ini membuat mereka tidak mengenal siapa ini Yesus sesungguhnya. Saudaraku ya, hari ini saudara, bagaimana kita bisa mengenal, memperbaiki iman kita? Maka Tuhan berkata, bukti terjadi krisis adalah di mana kepercayaanmu? Tuhan hanya menghardik badai itu, tapi badai iman murid-muridnya pun dihajar oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar menghajar atau menghardik badai itu, tapi badai krisis iman itu pun dihajar oleh Tuhan. Kalau engkau dengar saya hari ini, menyaksikan hari ini, apa imanmu hari ini? Apakah iman kepercayaanmu hari ini? Yakobus pasal ke-1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan.
Jadi waktu badai ini Tuhan izinkan terjadi, seharusnya kita makin hari makin teguh di dalam Tuhan. Makin hari makin kita serius dengan Tuhan. Makin hari makin kita dekatkan diri terus dengan Tuhan. Makin hari makin kita terus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan Petrus menuliskan itu kepada kita. Kita tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Tuhan izinkan badai ini terjadi. Tujuannya cuma satu, supaya kita tekun di dalam Tuhan. Kenapa kita harus tekun di dalam Tuhan? Yakobus pasal 1 ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperbuah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu pun. Tuhan mau membuat kita kembali supaya kita tidak kekurangan sesuatu pun. Hari ini mungkin kita kekurangan harta dan benda, tapi kita tidak kekurangan sukacita, damai sejahtera, karena itu yang Tuhan mau. Amin. Mungkin dulu kita hidup dengan keadaan yang nyaman yang membuat kita happy, bahagia, senang. Sekarang badai ini datang, kita mungkin kehilangan uang, kehilangan keluarga, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, orang dikasih, dan kehilangan banyak hal. Tapi ingat, ada sukacita yang Tuhan mau kembalikan, supaya kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga dikatakan adalah di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kenapa Tuhan itu menghardik iman? Karena Tuhan tahu dengan adanya badai ini seharusnya kamu makin kuat di dalam Tuhan. Seharusnya kamu makin tekun di dalam Tuhan. Sehingga kamu tidak kekurangan satupun yang baik. Bahkan pada waktu kamu dicobai, pasti ada jalan keluar. Di balik setiap masalah ini, di balik setiap pencobaan-pencobaan ini, badai ini tidak akan hilang. Tapi badai ini akan silih berganti, datang demi satu akan datang terus demi terus. Tapi Tuhan bilang apa? Menjamin pada waktu kamu dicobai, selalu Tuhan sediakan jalan keluar bagi kita. Amin. Kita percayakan itu. Itu hanya dilihat dari iman. Kalau lihat dari Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, begitu buka, ya enggak tolong-tolong. Hanya lihat dengan iman. Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, namun engkau percaya sudah menerimanya dan yakinkan itu. Amin. Yang kedua di mana krisis iman ini? Yang kedua adalah siapakah gerangan orang ini? Ini ada juga krisis. Murid-muridnya gak tahu siapa ini. Ini orang ini. Gue kasih tidur dia di belakang. Dia masuk di hati saya sekedar ngaku sebagai Kristen. Ini pengikut Yesus dari lahir, kemana-mana shalom, tapi tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Yesus siapa? Dan mungkin jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan ini sama nanya, siapa itu Yesus? Dia Tuhan, kata Pak Kem. Apakah kita bisa menjelaskan benar dia Tuhan atau tidak? Mana ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan? Ya kan? Di Alkitab tidak ada. Yesus bilangnya, akulah Tuhan. Dan seringkali orang di seberang sana mempertanyakan itu kepada kita. Lalu kita, Yesus menghardik badai ini. Kenapa? Karena ini terjadi krisis iman. Mereka tidak tekun di dalam Tuhan. Mereka goyah. Dan bahkan mereka tidak tahu siapa yang sesungguhnya ada bersama dengan mereka. Nah saudara, Ia memerintah kepada angin dan badai air, bahwa Yesus berkuasa atas badai ini. Mazmur pasal ke-89 ayat 9. Engkau yang memerintah kecokakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakan. Pada waktu badai ini mengamuk sedemikian rupa, hanya Tuhan yang bisa meredakan. Dan Mazmur Raja Daud mengakui itu lagi. Mazmur pasal 107 ayat 9. Dibuatlah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Hanya Yesus yang bisa mampu melakukan itu.
Dengan kata lain, saudaraku yang saya kasih, siapakah gerangan orang ini? Mereka mempertanyakan dan mereka tidak tahu, tapi mereka sedang berhadapan dengan Yesus yang adalah pengendali badai ini. Yesus adalah pengendali badai yang sedang kita hadapi ini. Yesus adalah pengendali atas setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi hari ini. Pada waktu ujian-ujian itu, pada waktu masalah-masalah itu dihadapkan kepada kita, sebenarnya Yesus tahu atas semua itu. Kemampuan atas badai itu Tuhan tahu semua. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita mengenal Dia. Yang kedua saya catat di sini adalah mereka taat kepadanya, senantiasa tunduk kepada Tuhan. Tidak ada alasan dan tidak alasan untuk tidak taat, tidak punya pilihan untuk tidak taat. Badai ini tidak ada alasan untuk menolak. Hei, Yesus bilang berhenti lu. Dia bilang jangan dong, masih nggak mau taat, dengar, tunduk, patuh. Bayangkan angin dan laut dengar sama Tuhan. Artinya Yesus benar-benar mengendalikan penuh atas bahaya dan hal yang ada. Bahwa kita harus belajar untuk mengenal Tuhan. Kita harus aktifkan pengenalan kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya saya aktifkan pengenalan kita kepada Tuhan? Maka kita harus aktifkan iman kita. Iman ini harus diaktifkan. Bagaimana supaya saya bisa mengaktifkan iman saya? Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari, dengarlah firman Tuhan tiap hari. Mumpung ada di rumah. Ada dimanapun, channel YouTube apapun Bapak Ibu boleh dengar. Dengarkan firman Tuhan yang menumbuhkan imanmu. Lalu yang kedua, aktifkan pengetahuanmu tentang firman Tuhan. Aktifkan pengetahuanmu tentang Tuhan. Ada dua pengetahuan tentang Tuhan, yaitu pengetahuan secara teori, engkau harus belajar, tahu, cari tahu, banyak baca, banyak tahu, banyak dengar tentang siapa Tuhanmu. Maka engkau tahu siapa Tuhanmu. Dan bukan hanya itu, engkau pun juga harus punya pengalaman dengan Tuhan. Itu juga pengetahuan. Pengalaman bagaimana engkau doa dan doamu ditolong, itu pengetahuan Tuhan berikan. Dan itu membuat engkau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, bagaimana supaya kita ini aktif dan tahu bahwa Tuhan itu, siapa itu Tuhan. Maka Bapak Ibu saya sarankan untuk baca Injil Yohanes. Satu Injil itu baca terus berulang-ulang. Maka kamu akan tahu siapa itu Yesus. Ya. Lalu bagaimana kamu tahu supaya setelah kamu baca Injil Yohanes, baca lagi 1, 2, dan 3 Yohanes. Maka kita akan tahu bagaimana Tuhan itu memperkenalkan dirinya di Yohanes. Dan bagaimana Tuhan itu mengaplikasikan, mempraktekkan, mengaplikasikan dirinya dalam tindakan di 1, 2, dan 3 Yohanes. Bacakan itu. Maka kita akan tahu siapa Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini, kita belajar 3 badai ini. Dalam 3 badai ini, hanya Yesus yang sanggup bisa mengendalikan. Oleh karena itu saya berharap supaya iman kita diaktifkan. Berharap pengetahuan kita tentang Tuhan diaktifkan. Kembali sadar, datang kepada Tuhan. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik lewat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa Engkau begitu baik kepada kami. Sehingga badai apapun yang saat ini sedang melanda dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin saat ini menggoncangkan iman kami. Menggoncangkan tubuh kami, mengojakkan pikiran kami, goncangkan hati kami dan lain sebagainya. Dan mungkin kami sudah mengalami itu dan merasakan itu. Namun kami tahu Tuhan, Engkau selalu datang ada pada waktunya untuk menolong, mengangkat dan memulihkan kami. Selalu caramu, jalan keluar selalu Engkau berikan baik. Biarlah terus Tuhan tiap hari kami berdoa, tambahkanlah kepada kami iman kami. Kokohkan kami, terus mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami makin hari makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bersyukur buat firman-Mu, meteraikan itu Bapa. Ajari kami bukan sekedar mendengar, tapi belajar melakukan dalam hidupan ini. Dalam nama Yesus, semua yang kita berkati sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah sudah menyiapkan roti dan anggur yang ada, sehingga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh taruh ke depan dan sama-sama dengan saya
sebelum kita makan dan minum, mari kita satu hati berdoa buat roti dan anggur yang ada agar dikuduskan dan diberkati. Ini adalah lambang di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, datang 2000 tahun yang lalu, berkorban mati di atas kayu salib, tubuhnya tercabik-cabik dan darahnya tertumpah untuk buat kita. Alkitab berkata ketika kita makan dan minum, maka ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, dan juga ada tubuh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita, dan apa saja yang kita minta dan doakan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat roti dan anggur yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Bapa, kami berdoa buat roti dan anggur yang ada. Roti dan anggur dari jemaat Tuhan yang ada di depan meja mereka. Yang ada mereka taruh dan mereka sudah siapkan. Kami percaya, kami siapkan dengan iman, dengan mata dan hati kami tertuju kepada Tuhan. Ketika kami makan roti dan anggur ini, kami minumnya, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kami. Ada mujizat yang mengalir dalam kehidupan kami. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalamnya kami boleh mengalami kekuatan semangat yang baru, roh-Mu hidup dalam diri kami, yang membuat kami makin hari makin kuat menghadapi keadaan dan situasi ini. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, kuduskan dan berkati roti ini Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu, mengalir mujizat-Mu, mengalir pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan Bapak Ibu boleh siapkan roti. Nah, ambil roti yang ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pegang roti di tangan kanan Bapak Ibu, kan sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa, dan Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh pegang cawan atau anggur yang ada, Bapak Ibu boleh pegang. Dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai 27. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama dengan iman, Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, dan kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Pengorbanannya di atas kayu salib, dia rela mati, disiksa, dianiaya, darahnya tertumpah, berkorban buat kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengangkat kita, untuk melindungi kita. Bahkan hari-hari ini mungkin pandemi ini mencekam dan menakutkan, tapi ada darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita, selalu siap untuk menguduskan kita, menyucikan kita, membasuh kita, sehingga kita selalu terlindungi. Terima kasih Bapa, melalui roti dan anggur ini kami melangkah masuk di bulan Agustus. Kemenangan demi kemenangan biar Tuhan nyatakan terhadap hidup kami. Tolonglah kami Bapa, mampukanlah kami, kuatkan kami, hiburkan kami. Kami berada dalam dunia ini mengalami banyak tantangan. Kami berada dalam dunia ini mengalami banyak persoalan, pergumulan kehidupan. Badai corona ini sangat menakutkan dan mencengkam. Bahkan kami dibuat bingung dan lain sebagainya. Namun hari ini biarlah Engkau ada dalam kehidupan kami. Sukacitamu, damai sejahteramu, ketenanganmu, kekuatanmu terus boleh Tuhan datangkan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkemenangan, kami boleh mengalami mujizat terus dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima roti dan anggur dan kami makan dan kudus selalu. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ibadah perjumpaan kita sudah selesai dan ibadah kita minggu depan. Sebagai pengumuman, yang akan melayani kita minggu depan adalah Pendeta Yusaksan, kakak kelas ya, satu alumni dari Salatiga, yang akan memberkati kita di ibadah kita di minggu depan. Dan juga ada beberapa teman, mungkin kelas pranikah mulai lagi dengan Michael yang kemarin terpapar mungkin sudah mulai mendingan. Saya sudah WhatsApp, minggu ini kita mulai ulang lagi untuk mulai lanjut lagi kelas pranikah dan di bulan September ini. Dan ada lagi Jessica dan pasangannya di bulan Oktober, yang dimana saya juga akan rencanakan untuk mereka masuk ke kelas pranikah. Dan ada 5 adik-adik saya yang dari Yoel yang akan dibaptis, sudah selesai, tinggal 1 modul lagi, namun ditunda sampai dekat dengan pandemi ini udah berkurang, baru kita akan melakukan baptisan air. Buat Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan doa, dukungan doa atau hal yang lain, kami berharap Bapak Ibu boleh me-WhatsApp saya, masuk kepada deskripsi, dan Bapak Ibu boleh temukan nomor kontak saya dan handphone saya, dan hal-hal yang lain yang Bapak Ibu boleh butuhkan, boleh hubungi kami di situ. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita dan kita satu hati berdoa.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih buat hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari awalnya ibadah sampai selesai. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima hari ini. Ada 3 badai yang kami boleh alami dalam kehidupan. Badai kenyamanan, badai kenyataan, dan juga badai karena krisis iman. Tapi biarlah lewat badai-badai itu membentuk iman kami makin hari makin kuat. Biarlah iman kami makin kokoh. Kami mengaktifkan pengetahuan dan pengenalan kami kepada Engkau. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru lewat roti dan anggur yang kami sudah makan. Itu termeterai penuh dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami, harapan bagi kami, landasan bagi kami untuk melangkah masuk di bulan Agustus 2021 ini dengan tetap percaya Tuhan penolong kami, Allah kami yang hidup kekal untuk selamanya, selalu ada di pihak kami, selalu datang setiap saat untuk mengangkat, memulihkan, menyembuhkan, menolong kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka saat ini ada yang sakit, Tuhan jamah Bapa oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Buat Michael yang terpapar COVID kami berdoa selalu biar Tuhan tolong Bapa oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Buat ponakan hamba-Mu Tin yang ada di Bali, yang hamba mau mendapat kabar ada sedikit masalah ada gangguan roh-roh jahat dan bahkan membuat keluarga ini sakit dan mengalami hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa Bapa, roh apapun, setan, maut kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Bungkus keluarga ini Bapa dengan kuasa darah-Mu, darah Yesus berkuasa atas kehidupan anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Orang tua yang ada di jemaat-Mu ini Bapa, Oma Wesley Tarore, kami serahkan Oma ini selalu ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya Bapa. Berkati juga anaknya Leni, berkati anaknya Arne dan juga suaminya Pak Abui, dan juga bahkan ketiga anaknya. Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarga ini selalu Bapa dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu semua dimanapun mereka berada. Tuhan tolong orang tua baik Papa dan Mama pada Desi, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan naungi, juga berkati Bapa. Christine, Papa dan Mama di Christine juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati Bapa, dan juga Papa dan Mama daripada Jeffrey. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan berkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Keluarga daripada Santi juga Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan menyertai Bu Helen juga. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan berkati Om Hani dan Tante Selvionella, Tuhan berkati itu. Tolong Bapa, orang tua yang ada di gereja-Mu Tuhan selalu berkati dan menolong mereka. Orang tua hamba-Mu yang ada di Pulau Sama Tuhan berkati. Bahkan orang tua daripada istri hamba-Mu Tuhan tolong Bapa, ada di Jakarta, Kertajaya, Tuhan berkati. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang lain yang menyaksikan ini, Tuhan berkati kehidupan mereka yang sedang bergumul. Baik Ibu Suryati, Tuhan tolong Bapa agar dia tetap kuat, dia tetap ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati anakmu Agnes yang telah Tuhan panggil pulang Hendrik. Kami percaya Tuhan akan selalu memberikan penghiburan buat keluarga ini Bapa. Berkati juga Ibu Bong Kim Hyong, berkati Ibu Aling juga dengan suami dan anak-anaknya ketiga. Anak Tuhan berkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan tolong, Tuhan sertai Bapa dalam nama Yesus. Bu Sumi juga dan suami dan anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Kami serahkan Ibu Damayanti juga, Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati Michael dan Mian yang akan masuk dalam pernikahan, Tuhan tolong. Berkati juga Johnny, Mega dan juga ketiga anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Mau berdoa dan menyerahkan Pak Bambang dan juga istri Vivi dan juga Aubry anaknya Tuhan juga ke dalam tangan Tuhan, sertai Bapa. Anakmu Loren yang sedang hamil, Tuhan tolong Bapa, Tuhan lindungi selalu, Tuhan berkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Biar anak ini lahir dengan normal tanpa kekurangan satu apapun. Berkati Loren dan Willy, berkati Bu Vivi dan Pak Hengki juga Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati Bu Liana dan juga Sali, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati Hendra dan Kristi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati buat Sali dan juga berkati buat Kathleen dan juga Indah, Tuhan berkati. Hamba berdoa Bapa dan menyerahkan semua sidang jemaat-Mu, biarlah Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Pak Atek Tuhan tolong, biarlah Tuhan juga ada dalam pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tuhan sertai selalu Bapa, nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu baik bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kau Tuhan jumpai dalam kehidupan kami, ada yang sakit jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami
berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami serahkan keadaan darurat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong Bapak agar semua lini kehidupan yang ada yang kena dampak ini, biarlah mereka boleh mengalami kekuatan dan mereka boleh ada cara Tuhan untuk memelihara mereka. Berkati Bapak, berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati dalam nama Yesus. Biar setiap program rencana yang mereka rencanakan, Tuhan turut campur tangan dan berkati. Berkati bangsa pilihanmu Israel, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, shalom bagi Israel. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Anak-anakmu yang telah mengembalikan persembahan dan perpuluhan, biarlah Tuhan tangan yang terulur ini, hamba berdoa setiap tangan yang memberi, Tuhan Engkau perhatikan takaran yang mereka pergunakan. Mereka bukan memberi untuk kami, tapi mereka memberi buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan melimpahkan berkat melimpah-limpah dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit dan singkapkan mereka bahwa mereka akan menguji Engkau dalam hal perpuluhan maupun memberi. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan harapan, mereka memberi dengan sukacita, mereka memberi dengan sukarela karena mereka tahu Allah yang hidup. Tuhan punya cara untuk memelihara, menolong ya. Kami berdoa dan memberkati setiap tangan itu ulur dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang bulan Agustus ini. Biarlah kembali kita membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan Bapa dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini Minggu 1 Agustus 2021 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.